Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, salam sukses buat semuanya. Pioner, sahabat saya, sahabat ublek-ublek. Ya. Nah, hari ini teman-teman, kita sudah melalui ya yang namanya mainnet firewall. Nah, apa itu mainnet firewall? Artinya di mana-mana sudah diceritakan tentang namanya mainnet, kan gitu. Nah, jadi mainnet yang ditunggu-tunggu, yang digadang-gadang hari ini sudah masuk dalam fitur akun Fi kita, teman-teman. Nah, apa sih pengharapan Finet kita itu ya? Waktu mainnet itu di Finet Rock. Nah, pengharapan kita adalah ketika kita lulus KYC, kan gitu. Nah, ketika kita lulus KYC, kemudian kita lulus mainnet, maka kita akan tahu nilai kita, nilai koin kita yang selama ini kita tambang, ya. Nah, jadi masih terngiang di pengingatan kita bahwa mereka itu menganggap ya koin kita ini mungkin dengan harga rendah, tapi saya pikir ini tidak. Karena apa? Karena core team sendiri pasti punya alasan tertentu dengan cara memburu agenda-agenda yang sangat padat itu sampai di akhir Desember ini. Bahkan ketika beberapa bulan yang lalu bahwasanya mainnet di kuartal 4 Desember 2021, nah ini terjadi ya, walaupun ini belum mainnet beneran gitu. Tapi ingat teman-teman, tidak semuanya core team itu menyampaikan hal yang sedetail mungkin. Hanya kita sebagai pioner yang bijak ya untuk mencernanya seperti itu. Karena apa? Nah, di kolom kita untuk mengunci hari ini sudah dibuka teman-teman. Nah, harapannya ya hari ini tetap harus dikunci gitu. Pilihan yang tepat ya, pilihan Anda harus tepat. Berapa persen itu harus dikunci. Karena apa? Ketika nanti memang ya itu sudah di lock ya, dikunci semuanya. Nah, kita akan kebingungan gitu. Apabila nanti juga kolom lockup itu sudah fiturnya dihilangkan, ya kita juga bingung. Karena apa? Karena memang mereka yang punya inovasi, mereka yang punya program gitu ya teman-teman. Nah, kemudian saya mengingat koin Fi ini untuk apa gitu ya. Saya pikir jelas untuk barter. Nah, barter. Saya lihat di China ya. Di China itu hari ini sangat heboh. Karena apa? Karena mereka membarterkan koin Fi-nya itu. Saya tidak tahu mana koin tertutup dan terbuka, tetapi yang jelas koin tertutup adalah koin yang akan dibagikan kepada orang lain dengan cara barter. Misalnya contoh. Nah, dari beberapa bulan yang lalu, kenapa orang-orang di China sana, di Tiongkok sana sudah membuat video, sudah membuat acara bahwasannya mereka tukar mobil, tukar alat, tukar properti dan lain sebagainya. Nah, itu hanya sebagai yang namanya penentuan teman-teman. Karena apa? Karena di dalam surat mereka bahwasanya ketika mobil harganya ya sekian Fi, kan gitu kan, itu sudah menjadi barter. Kemudian pembayarannya ketika nanti sudah mainnet. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah bisa seperti itu, tapi orang Indonesia tidak akan paham dengan itu. Sebab apa? Sebab mereka pasti takut gitu. Ya kalau mainnet, ya kalau jadi duit, ya kalau berlaku, ya semuanya banyak kan gitu. Nah, tapi harapan kita ini bakal terjadi ya, bakal terjadi teman-teman. Bahwasanya koin Fi ini pasti akan berharga. Nah, jadi buat teman-teman jagain akun Fi Anda ya. Ya jangan lupa untuk selalu ya standby klik petir, karena sampai hari ini masih orang mendirect ya sampai penutupan ketika kita tidak bisa menambang. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, Bang, kalau misalnya nanti ya sudah mainnet, kemudian apakah kita bisa mining kan gitu. Nah, saya melihat beberapa koin yang lalu bahwasannya mining setelah listing ya itu bukan lagi menggunakan aplikasi, tetapi menggunakan node. Karena apa? Contoh, kita punya uang 50 juta rupiah, kemudian kita membeli koin BTC, ya kan, koin BTC. Nah, ketika kita beli, kita dapat ya mungkin 0,3 sekian BTC, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada uang 100 juta, mungkin kita dapat 0,1 sekian BTC kan gitu. Nah, ketika kita letakkan di node, maka dia akan grafiknya akan berjalan turun naik turun naik. Nah, disitulah kita namanya menambang. Menambang itu sama dengan menghold ya, menghold di waktu listing seperti itu.
Nah, kalau dia naik signifikan, maka kita beruntung. Kalau misalnya kita turun, ya kita rugi, siap-siap. Itulah namanya mining dalam sistem node. Tetapi di CoinFi ini berbeda teman-teman. Kita sudah disuguhkan yang namanya Pi Browser. Pi Browser itu ada namanya Pi Wallet atau dompet wallet gitu ya. Jadi koin-koin ini yang sudah dibagi dalam kuncian itu nanti akan bisa ditransfer sebagian kepada dompet wallet. Nah, dompet wallet itulah yang nanti akan kita belanjakan, kita barterkan. Nah, jadi misalnya saya punya koin ya, koin di dompet wallet, kemudian saya akan belanjakan ke VeChain Mall misalnya ya, maka koin saya akan berpindah kepada VeChain Mall. Nah, kemudian di VeChain Mall itu kita juga harus mendaftar sebagai partner ya, sebagai partner di VeChain Mall, sehingga nama kita terdeteksi di VeChain Mall sebagai pioner dan sebagai orang yang akan tukar barter koin Pi. Nah, kemudian juga teman-teman, ya kan, kalau misalnya itu sudah terjadi ya, nah pasti koin kita akan berpindah, koin kita akan berkurang. Maka VeChain Mall itu kan buatan dari pihak Hackathon yang disponsori oleh core team sendiri. Maka koin kita akan kembali ke sana. Nah, kita tidak tahu apakah mereka pengumpulan koin dan kemudian nanti akan dibutuhkan oleh orang banyak, koinnya akan habis dan kemudian ngumpul menjadi di sebuah broker dan ini akan nilainya akan lebih tinggi. Itu juga kita belum tahu gitu seperti teman-teman ya. Tapi sejelas-jelasnya bahwasanya BTC juga hari ini yang suplainya 21 juta, yang beredar itu hanya 10 juta. Kan gitu, 10 juta koin. Nah, mana yang 11 juta? Mana yang 12 juta? Seperti itu. Nah, itu di dompet wallet. Dompet wallet yang punya hard disk atau yang punya sharper, mungkin seperti itu teman. Nah, bisa jadi seperti itu. Nanti koin kita akan ditransfer, dijual belikan dan kemudian ditransfer antar member. Kalau misalnya itu sudah terbuka seperti bisnis lain ya. Kalau misalnya kita punya dompet wallet, teman punya dompet wallet, mungkin bisa transferan. Nah, itu juga kita belum tahu. Tapi intinya nanti ke sana teman-teman. Intinya nanti ke sana, kan gitu. Nah, jadi jelas buat kita semuanya. Jangan lupa terus klik petir, kemudian lihat informasi ya terbaru dari media sosial. Saya yakin ya, saya bukan guru ya, saya bukan orang pintar, tetapi saya selalu melihat informasi-informasi terupdate terbaru dari Finerock ini, sehingga saya bisa dapat ya memberikan informasi juga yang baik kepada orang lain, sehingga teman-teman saya ya, sahabat-sahabat saya, direct saya, pionir saya itu tidak bingung. Akhirnya mereka kembali menambang dan mereka sadar bahwa CoinFi ini kedepannya akan jadi mata uang yang sangat berharga teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam petir. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.